Sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, malam ini kita kembali belajar bersama Mas Tunjung dan Bang Dame untuk melanjutkan rangkaian pembelajaran kita sebagai pengantar sebenarnya buat teman-teman yang rencananya akan retreat di Gunung Padang dan ini juga buat teman-teman yang lain yang pecinta spiritual dan kebudayaan, kita bisa sama-sama belajar tentang em, situs-situs purba dan gimana kebudayaan kita yang dibangun oleh leluhur-leluhur kita. Dan nanti Mas Tunjung akan memaparkan presentasinya yang kemarin-kemarin itu sudah banyak dibahas, tapi saya sendiri masih masih takjub gitu, Mas Tunjung, dengan uraian-uraiannya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama hening. Hening dipersilahkan. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, siratan. Oh, iya.
Monggo, Mas Simon. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat cinta spiritual dan kebudayaan, kita akan mulai pemaparan dari Mas Tunjung lebih dulu ya. Atau Bang Dame dulu yang mau buka. Boleh, saya buka dulu. Bang Damai buka dulu. Mic-nya coba. Bang Damai pesannya lebih banyak itu. Iya, iya. Ya, mungkin Boleh, kita lebih suara ke oke? lebih sharing nanti banyaknya gitu aja. Iya. Oke. Baik, silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Himawan, Mas Tunjung. Eh, saya manggil Mbah juga nih sekarang, Mbah Tunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Salam semuanya, Sampurasun, Rahayu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama sharing atas kecintaan kita terhadap budaya, spiritualitas, dan Nusantara ini. Kita berencana mau mengadakan perjalanan retreat ke Gunung Padang dan saya sama teman-teman RCS sudah ke sana luar biasa dan nanti pada waktu acara retreat 26 27 ya 26 27 Juli kita akan lebih menghayat 2526 ya di sana bersama Mas Tunjung dan sahabat kita yang di lokal. Saya sebetulnya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian tentang fondasi dasar dari metafisika gitu. Jadi sebetulnya leluhur kita atau para wali, para suci yang mengerti hubungan dirinya dengan alam ini menyadari betul adanya kesatuan realitas gitu atau non duality atau tauhid atau istilahnya kalau di Jawa itu dari paparan para wali, para leluhur itu manunggaling kaulo Gusti. Bahasa modernnya kan sekarang non duality gitu. Jadi dunia modern sekularisme telah membuat kita amnesia rame-rame bahwa diri kita manusia ini terpisah dengan alam. Karena kita udah menganggap diri kita ini adalah tubuh ini gitu gitu. Nah, dengan perenungan yang sedikit mendalam, kita akan sadar bahwa sebetulnya diri kita itu adalah non fisik yang sejatinya. Nah, pada level terdalam itu, rohani itu, baru kita mengalami kesatuan realitas. Wahdatul wujud, manunggaling kaulo Gusti. Nah, mereka-mereka yang kita katakan anggap sudah mati atau dikatakan sudah mati, sebetulnya mereka masih masih berada di derajatnya masing-masing atau berada di dalam keberadaan yang goib ya, yang tak kasat mata itu. Nah, mereka itu cerdas, mereka terhubung dengan sumber kecerdasan, dan kita manusia-manusia yang bingung berada di kehidupan ini penting terhubung dengan mereka. Bahwa di agama secara teologi itu ada ajaran dogmatik bahwa itu ada musyrik segala macam, itu adalah karena keterbatasan cara berpikir gitu. Jadi dalam perspektif wahdatul wujud atau sufisme, kita bisa membuktikan bahwa kita itu selalu satu dengan realitas ini. Nah, situs-situs tua seperti Gunung Padang, Borobudur, dan juga Machu Picchu, dan termasuk Ka'bah juga sebetulnya, itu adalah tempat-tempat di mana jejak-jejak itu masih ada di sana. Bagi kita yang terbiasa dengan meditasi, zikir, tafakur, kita bisa mengalami keterhubungan. Nah, pengalaman inilah sebetulnya yang perlu kita bedah sama-sama. Saya sendiri, Mas Tunjung, sebetulnya kalau ditanya apa sih yang membuat kamu tertarik ke Gunung Padang? Karena perspektif ini, kita bisa menyaksikan ketuhanan, hakikat ketuhanan itu di mana-mana, dan memang ada tempat-tempat yang membuat kita cepat untuk bisa mengakses itu. Jadi waktu kemarin kita ke sana, Mas Tunjung, itu saya sendiri merasakan, ya kalau boleh bercerita, seperti pengalaman saya waktu di Monte Sahaja, ada retreat waktu itu bangun pagi, saya kok rasanya cepat banget suwungnya gitu. Jadi kayak nggak pakai upaya gitu. Masuk aja gitu. Nah begitu ke Gunung Padang, ini kok enak ini gitu. Jadi effortless gitu. Ibaratnya kalau HP itu dicas cepat full gitu kira-kira.
Dia kayak mobil listrik itu zup gitu masuk gitu, effortless gitu. Nah, bedanya gini Mas Tunjung. Bedanya adalah kalau saya waktu di sana di Monte Sahaja itu lebih ke apa ya? Kosong aja gitu, kosong. Jadi ke ahadnya gitu. Tapi kalau yang di Gunung Padang itu one is many, many is one gitu. Bahasa saya begitulah. Nanti mungkin Mas Tuning bisa elaborasi. Karena memang kalau Nusantara ini kan kok sunyata, rupa sunyata itu adalah ketunggalannya. Kalau ada ada yang memahami ketunggalan itu, tauhid itu ya sunyata aja gitu atau suwungnya gitu. Tapi sebetulnya sunyata itu juga padanya ada rupa-rupa. Nah, itu yang saya rasakan kalau di Gunung Padang itu, ya ini mungkin kayak pengalaman pribadi ya, karena pengalaman pribadi kan itu experiencing, kebenaran kita gitu. Dan ingin rasanya saya ingin eksplorasi lagi Mas Tuti ke sana itu. Jadi kalau tubuh kita ini sering dikatakan diri kita ini ada unsur batu padat ya, tanah, bumi atau air lebih halus lagi, terus api, terus ada udara ya. Nah, ada satu lagi yang jarang dibahas itu akasik ya, akasa atau ether atau kekok ruang gitu. Nah, belum nanti ke kesadarannya. Nah, di sana itu eh, mungkin gitu ya pemahaman yang didapat leluhur, sunyata itu adalah rupa. Jadi ketika kita, rupa itu bentuk tubuh ini teman-teman. Yang lebih halus lagi adalah imajinasi, memori, diri kita yang kita anggap sebagai personalitas. Itu kan ada formnya, ada rupanya, ada bentuknya gitu, halus. Nah, it, menyadari bahwa rupa dan sunyata itu adalah satu realitas, itu penting dalam perspektif tauhid. Nah, dalam beberapa itulah bentuk pengejawantahan dari welas asih. Bineka Tunggal Ika coba. Bagaimana merasakan Bineka Tunggal Ika? Kita berbeda pendapat aja sudah musuhan gitu kan. Jadi polaritas, dualitas positif negatif berbeda itu dianggap musuhan. Itu kan berarti kan tidak tidak nyampe kepada experiencing itu. Belum dari dua ini meniness gitu. Ya. Nah, salah satu menurut saya nih Mas Tunjung ini salah satu fondasi atau ajaran ya yang coba disampaikan dari sana itu adalah itu. Ayo kembali sadar, kembali pahami ini. Keragaman ini satu. Ketika kita tidak menyadari keragaman itu satu, maka kita akan bersaing. Kita jadi saling gontok-gontokan, kanibal, gitu. Saling menjatuhkan. Tapi pada saat kita bisa merealisasikan atau mengalami itu, maka kita akan memandang segala hal dari situ. Itu jadi center, gitu. Itu maksud saya. Nah, ini kan seperti abstrak, tapi ini harus jadi pengalaman. Ketika kita menyadari one is many, many is one, atau tauhid itu adalah keragaman juga, zat ilahi itu dengan nama-namanya satu gitu kalau itu membuat kita jadi ya memandang segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan welas asih. Itu nanti turunannya. Nah, saya nggak tahu nanti bisa kita elaborasi dalam diskusi itu. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Jadi Gunung Padang ini mengajak kita untuk mengakses kembali itu. Termasuk sebetulnya kalau teman-teman melihat pergi haji ya, kalau yang mereka beragama Islam, saya juga pernah pergi haji, ya kita kembali ke center kan. Kita jutaan manusia datang beragam suku, beragam, cuman di situ belum dimulai beragam agama gitu ya. Karena memang ada perspektif tertentu. Saya nggak tahu ada nggak satu perspektif berbeda agama, berbeda suku, berbeda cara berpikir, tapi kita bisa kembali kepada yang satu. Nah, ini kan pondasi yang luar biasa. Dan sampai hari ini teman-teman, mereka-mereka yang penganut tauhid, non-duality, manunggaling kaulo Gusti, wahdatul wujud, itu mengejawantahkan
dalam kehidupannya kesadaran tauhid ini. Gitu kira-kira. Sehingga kita melihat apapun, seeing God everywhere. Kemanapun kau menghadap di sana wajah ketuhanan dengan segala wajahnya. Saya kira itu dari saya dulu. Nah, mudah-mudahan kita bisa kembali mengakses ya kecerdasan yang sudah dimiliki oleh leluhur kita. Tauhid tadi itu. Sunyata adalah rupa-rupa sunyata ya. One is many, many is one. Gitu Mas Imawan, monggo kita bisa Ya, sharing kembali. ya, makasih Bang Dame. Bahas Tunjung, monggo dielaborasi Iya. dan dipaparkan. Siap. Hatur nuhun. Terima kasih. Luar biasa sekali paparan dari Yang Damai yang kebetulan saya sukanya beliau ini memang tauhid. Jadi pemahaman beliau itu sudah dimensi dengan mahomnya, tapi masih bersahaja untuk tetap membersamai orang-orang di sekelilingnya, walaupun jarak pandang untuk melihat kehidupan ini sangat dalam dan jauh ya. Dan itu memang dibutuhkan dan kita semua kalau bisa berupaya juga bisa mengalami kedalaman seperti yang dilakukan oleh Yang Damai ini. Gitu. Ya, sesuai dengan namanya damai ya. Jadi prinsip dasar dari hidup kita itu memang harus damai. Kalau sesuatu sudah damai, tenang, tujuan apapun itu bisa terlaksana atau tercapai atau bisa kelar lah kan gitu. Di sini kemarin kita sudah berdiskusi bersama, saya memberikan perspektif saya melalui ulasan tentang pengetahuan, bahkan pendekatan penelitian modern ya, penelitian ilmiah tentang apa yang ada di Gunung Padang atau tradisi atau peninggalan di warisan budaya kita di Nusantara atau Indonesia. Tentunya itu juga hasil dari permenungan dan penggalian dari permenungan panjang lah dari proses saya sendiri untuk belajar ya atau mempelajari atau menggali kawruh atau keilmuan ya. Itu juga di sini pastinya juga banyak yang memiliki perspektif tentang bidang latar belakangnya masing-masing, terutama matur suwun ada Mbak Sehoning, Mbak atau Mbak Jibeng, juga ada Mbak Nora. Mbak Nora ini adalah arkeolog ya. Ini juga ikut itu namanya Mbak Oya. Nanti juga bisa memberikan sharingnya dengan perspektif arkeologis ya. Tentunya kurang lebihnya apa yang nanti kita bisa paparkan ya kita petakan bahwa tadi sesuai kata Yang Damai gitu di negara yang begitu beragam dengan kekayaan keberagaman hayati tentang kebudayaannya. Nah kita ini sebagai manusia itu sebagai pamongnya mau dibawa kemana? Anugerah, pemberian, kekayaan yang diturunkan dari kesemestaan ya yang luhur terus dipakai atau pernah diaplikasikan oleh leluhur kita. Nah sekarang ini tugas kita ini mengamanah, jadi mendapatkan amanah ya tidak hanya warisan tapi budaya peninggalan ini bagi saya adalah amanah, tidak hanya sekedar warisan benda mati tapi ini amanah yang tetap harus hidup. Maka saya sering bicara atau mengatakan apa yang pernah dibangun, entah itu Gunung Padang atau Borobudur atau Candi Prambanan atau apapun, itu lahir dari yang hidup, bukan dari yang mati. Jadi harapan saya jangan melihat semuanya itu berasal dari yang mati, itu dari yang hidup. Maka seharusnya kita juga harus paham dan connect atau sadar bahwa apa yang kita lihat sebagai batu itu ada kehidupan di baliknya. Kehidupan yang berarti ide, makna, filosofi, petunjuk ya atau pitutur atau nasihat ya yang seharusnya nanti bisa kita gali atau bisa kita akses untuk bisa kita aplikasikan kembali ya dalam rangka memimpin tubuh dan jiwa kita untuk mengalami kehidupan hamemayu hayuning bawono atau memayu hayuning negara atau bangsa atau lingkungan ya. Tentunya di sana nanti kita bisa menggali karena begitu banyak ya. Gunung Padang ini melampaui dari zamannya karena ternyata ketika penelitian-penelitian terkini mulai membedah, ternyata difungsikan sebagai multidimensi fungsi. Ya, karena ada observatorium K tentang untuk tempat mengobservasi astrologi ya, untuk melihat siklus Pranoto Mongso, untuk menentukan musim kapan tanam dan kapan musim panen, untuk menghalau bencana alam ya atau mitigasi bencana alam, untuk pertemuan untuk membahas diskusi tentang keilmuan atau bagaimana cara menghidupi kehidupan bermasyarakat. Ada keilmuan-keilmuan atau laboratorium untuk mempelajari
bidang-bidang tertentu yang nanti bisa diaplikasikan di kehidupan bersama kan itu. Juga menjadi punden berunda ya. Punden berunda atau tempat terhubung. Kalau saya pakai kata pemujaan kesannya agak kurang pas, tapi saya senang pakai kata terhubung. Untuk menghubungkan dengan spirit yang lebih tinggi, lebih halus, lebih dalam, lebih luhur. Jadi disebutlah punden berunda. Nah, ketika kita mulai mengetahui ada multidimensi di setiap peninggalan yang ada di Nusantara ini, tentunya kita tidak boleh memberikan judgement yang terlalu terbatas. Tentunya kita selalu harus berpikir terbuka, selalu merasa kurang dan tidak tahu, karena di sanalah mungkin kita akan terus merawat gairah kita untuk sampai kepada kemungkinan-kemungkinan untuk mengetahui dari apa yang pernah ada di negeri ini sebagaimana ditinggalkan dalam bentuk corak warisan budaya, artefak, ya, prasasti, bahkan bebatuan yang ditumpuk sebagaimana yang kita lihat ada di Gunung Padang. Nah, ini kiat-kiat kita bersama tentunya kita bisa saling terus menginspirasi dan mengedukasi atau bahkan bersama-sama melakukan proses-proses tertentu agar kita lebih bisa terkoneksi, kuat dan mendalam mencintai apa yang sudah pernah ada di Nusantara hingga hari ini kita masih bisa menyaksikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak lahir begitu saja dan dibesarkan secara periodik ya, secara effort ya, dengan olah kecerdasan, olah spiritualitas ya, pemahaman kosmologi, tentunya dengan filosofi-filosofinya yang luhur. Tentunya kita harus berbangga dan kita terus harus merawat gairah kita untuk tetap tidak hanya sekedar menjaga, tapi juga melestarikan, tidak hanya sekedar melestarikan, tapi juga harus mempelajari seluk-beluk yang pernah ada di negeri ini. Sebagaimana sebagian dari negeri ini memiliki partikel-partikel yang telah kita bangun kepada tubuh kita untuk melangsungkan kehidupan, yaitulah pertiwi kita tercinta dengan segudang kekayaan hayatinya. Tentang Gunung Padang, tentunya banyak sekali perspektif. Gunung Padang juga ditemukan di naskah-naskah kuno yang ada di Sunda seperti kita Kakawin Siksa Kandang Karesian, ya, Amanat Galunggung, cerita Parahyangan, ya, bahkan Pura Sangkara, dan masih banyak lagi. Ternyata ketika ke sana, saya juga tertarik untuk mempelajari rontal dan naskah-naskah kuno yang juga ada dalam catatan Bujangga Mane, ya, kisah-kisah Sri Baduga Maharaja atau Raja Siliwangi ini sangat epik banget ya. Tentunya naskah-naskah yang pernah ditulis ya itu juga pernah menceritakan atau menyebut nama tentang Gunung Padang. Artinya leluhur kita sudah pernah juga menuliskan pada periode tertentu yang seharusnya hari ini ketika ditelaah atau dikaji ulang tentang pendekatan sains, pendekatan teologi, apapun itu sah-sah saja selama kita gunakan untuk merawat kebersamaan dan gairah kesatuan kita. Ini yang selalu saya gaungkan ya. Dari tujuan kita nama berbudaya ya, budaya sendiri adalah budi, kesadaran, dan daya adalah daya dari ketika kita sadar atau mampu membijaksanai, karena landscape penglihatan atau cara pandang kita terhadap kehidupan itu tidak terbatas pada unsur material atau unsur kefisikan. Tapi lebih luas lagi, bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Eyang Damai, ya, bahwa semuanya ini sebenarnya adalah manunggal. Kebetulan ya, kemanunggalan ini terpolarisasi, tersegregasi dengan sudut pandang yang sempit, yang dibalut dengan emosi yang tidak pernah tersalurkan atau meluap kepada tujuan sesuai irama tertingginya masing-masing. Jadi nanti perjalanan retreat ini bagi saya tidak hanya sekedar untuk belajar mengetahui atau menyingkap atau ingin tahu tentang apa Gunung Padang. Tapi di sana nanti kita menjalankan sebuah ritual. Nah, ritual inilah yang sering tidak bisa kita pahami secara mendalam. Ritual itu memang proses untuk mengistirahatkan aktivitas kita untuk mode survival life. Dengan insting, rasa ingin tahu, berpikir. Justru ritual ini tempat istirahat. Karena ritual ini lahir dari cara kita memahami bahwa di dalam tubuh kita tidak hanya ada pikiran keingintahuan, proses nalar, dan lain sebagainya, tapi ada emosi yang perlu diluapkan atau dilepaskan kepada tujuan tertingginya.
ini juga akan berkaitan, ritual berkaitan dengan mistisisme, mistikus, atau bagi saya perjalanan batin atau spiritual. Karena ini pasti bersifat subjektif dan tidak bisa diperdebatkan. Sebagaimana mungkin dalam kata sederhana, walaupun agak sedikit ambigu gitu ya, ritual ini berkaitan dengan keyakinan kan. Tapi bagi saya ritual adalah satu mode yang kita lakukan dengan pakem tertentu. Tapi tidak serta-merta bersifat dogmatis formalis atau terdoktrin kaku ya. Boleh setiap orang melakukan ritualnya masing-masing, entah itu yang sudah disetujui secara kelompok maupun secara individual. Tapi intinya ritual adalah proses kita mengistirahatkan dari proses berpikir. Tapi di sini ritual bertujuan untuk terkoneksi, meluapkan gairah batin atau emosi kita kepada tujuan, refleksi yang sangat mendalam dan sangat tinggi. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Sudut pandang yang sempit dan dibalut oleh tekanan emosi yang tidak tersalurkan ini seringkali menjadi polarisasi dan perbedaan sudut pandang yang dibalut oleh kerentanan perpecahan. Karena pada dasarnya ketika endapan emosi tidak tersalurkan dalam proses-proses ritual, orang akan selalu berada dalam mode ketakutan, ketegangan, dan bahkan kekurangan gairah dalam menjalani hidup. Pikiran ini berfungsi untuk menalarkan sesuatu agar kita bisa mengalami proses penyelamatan diri dalam tingkat survival di dunia eksternal, di dunia materi. Tapi ingat bahwa kita sendiri juga tidak mungkin selamat dari sesuatu yang bekerja di dalam diri kita disebut batin atau emosi, saat emosi ini tidak dipahami bagaimana siklus kerjanya. Ketika emosi ini terlalu banyak mengendap dan ditekan, ini akan membuat manusia berada dalam luapan ketegangan, kebencian, dan rasa tidak rileks. Nah, justru di era modern dengan tingkat depresi, tingkat kebingungan yang sangat tinggi ya, tingkat stres dan lain sebagainya, ritual ini seharusnya masih kita pakai. Sebagaimana dalam tanda kutip, mohon maaf sekali, apapun yang dilakukan, entah Anda mau pergi ke Timur Tengah atau apapun, saya juga tidak pernah mengkritik proses ritualnya, karena itu berkaitan dengan experience untuk connect, untuk meluapkan emosi yang memang sifatnya pasti subjektif. Nah, namun di sini ritual tidak boleh selalu terus dicari tahu atau dijelaskan secara logika. Karena itu adalah proses untuk mengistirahatkan fungsi logika sendiri, yang namanya ritual. Entah Anda mau bermeditasi, entah Anda mau ke sana duduk, entah Anda hanya sekedar mengamati dengan tarian, dengan proses jamasan pusaka, dengan membakar dupa, atau lain sebagainya. Ini adalah ritual. Tempat refleksi untuk menyalurkan emosi kita. Kalau emosi kita ini mengendap tidak tersalurkan, ini membahayakan generasi kita juga. Maka mode on off. Saat kita on, gunakan nalar untuk belajar mengetahui sesuatu agar kita memperkaya perspektif cakrawala kita dalam bertindak di dunia eksternal. Tapi untuk membuat kita betah tinggal di kehidupan dan damai di lingkungan kita, maka kita juga harus mempunyai kemampuan mindful atau kemampuan ritual dengan kondisi penyaluran emosi yang tepat guna. Jadi bagi saya, disinilah kebudayaan ya yang sudah terwarisi itu menjawab bagaimana solusi kita bisa menangani masalah-masalah krisis mental, krisis kemanusiaan, dan itu juga salah satunya ada tertera kalau kita peka ada di Gunung Padang. Proses pengetahuan yang nanti kita gali seharusnya lebih akan mengakar kepada cara kita juga mengetahui diri kita sendiri. Berbagai macam siklus yang ada, situasi batin, dan bagaimana kita berpikir. Itu seharusnya kita mendapatkan jawaban dari perjalanan retreat kita ke Gunung Padang. Nah, karena di sini gerakan kita bersama juga berkaitan dengan tidak hanya berbasis pengetahuan edukasi bersifat logik dan bersifat nalar, kita juga berkaitan dengan spirit, maka kita harus bisa menghubungkan antara pengetahuan dan spiritual, antara sains dan spiritual. Ini mungkin tujuan yang mungkin nanti bisa kita lebih diskusikan untuk diformulasikan untuk mengobati kemanusiaan kita hari ini atau bahkan keberlangsungan kehidupan kita di negeri tercinta
terutama Nusantara. Ini nanti yang mungkin menjadi poin utama yang selalu kita gambarkan atau kita utamakan untuk retreat kita. Nah, kembali ke Gunung Padang, tentunya filosofi dan makna yang ada di Gunung Padang dengan kata padang atau jaang atau terang, itu artinya juga membawa kita kepada luh tarang narawangan dalam bahasa Sunda, yang artinya adalah di saat kita menjadi terang, artinya di saat kita menjadi jernih karena pikiran juga istirahat dan emosi mencapai refleksi sesuai tepat guna atau refleksi sesuai ritme alamiahnya, maka kita akan lebih bisa melihat sesuatu itu tidak hanya terbatas oleh dunia material, tapi dunia yang bersifat halus atau niskala atau roh. Justru disitulah daya dorong budi itu menciptakan situasi cara hidup kita agar lebih bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita di berbagai level dan lingkungan masing-masing. Dulu Soekarno pernah memiliki ide ketuhanan di dalam kebudayaan. Walaupun pada akhirnya itu juga mengalami beberapa perlombaan, ya, beberapa perundingan untuk tetap merubah ya gitu ya. Walaupun di situ saya sudah sangat setuju sebenarnya ketuhanan di dalam kebudayaan. Jadi ketuhanan sendiri esensinya adalah lahir seperti apa yang dikatakan oleh yang damai tadi. Ketuhanan itu adalah keutuhan itu sendiri, berarti itu adalah kemanunggalan. Kalau kita sudah melihat, mampu mendalami bahwa perspektif kita bisa menyadari bahwa sejatinya apa yang ada di jagat raya itu manunggal, maka ketuhanan atau keutuhan itu akan bisa tersublimasi atau menjadi roh atau spirit dari setiap kebudayaan yang ada di Nusantara. Nah, tentunya perbedaan akan bisa ditangani sebagaimana sebuah pohon. Kalau dalam tradisi Jawa, kehidupan atau manusia itu juga disebut sebagai wit kayune purwo sejati. Kita ini adalah pohon dan kita memiliki ranting dahan. Disebut dahannya adalah sedulur papat kalimo pancer. Dan kita memiliki bunga mancawarna atau sekar moncowarno. Sekar mancawarna adalah persepsi warna-warni yang dicercapi oleh sensasi dan imajinasi indrawi. Tentunya kalau satu rumpun keilmuan ini bisa kita gali, ternyata kita bisa menggunakan pengetahuan leluhur kita untuk membedah kawruh mancanegara atau membedah kawruh-kawruh barat yang nanti juga kita elaborasi dan kita sinergikan untuk kemudian kita aplikasikan bersama dalam rangka membangun, membenahi, atau menumbuhkan kembali spirit kebangsaan kita. Mungkin hari ini saya sendiri juga bingung ketika ditanya, ya ini mohon maaf ini intermezzo, karena saya sering ditanya di warung kopi, Mas, apa yang bisa diharapkan dari kondisi Indonesia hari ini? Nah, ini saya juga agak sedikit bingung untuk menjawab karena tidak bisa sembrono. Di sisi lain, kita bersama menggaungkan bagaimana rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada konten isi dari tanah air kita sendiri, tapi di sisi lain situasi dalam realitas yang dipahami oleh masyarakat kita atau bahkan orang-orang di negeri ini ya sedang dalam kondisi krisis harapan. Mereka bertanya, apakah mungkin percuma Anda ngomong soal nasionalisme, tentang Gunung Padang, tentang ini, tapi apa yang kita lihat dari Indonesia hari ini dan apa yang kita harapkan? Lah ini saya harus bilang bahwa ya sadar dulu dan sabar dulu. Tentunya mungkin yang perlu kita benahi adalah sesuatu yang sudah terbentuk dalam realitas bawah sadar kita yang kita serap dari media sosial dan informasi-informasi yang mungkin tidak sehat. Ya karena memang selalu dikabarkan melalui media beritanya yang tidak sehat terus. Tentunya proses kita untuk berjalan retreat ini, nah inilah salah satu solusi untuk membangun kembali spirit kesatuan, kebinekaan, dan cara menyembuhkan bangsa ini dari mental yang kita sebut mental post-colonial syndrome atau masih merasa terjajah, terbatas, kalut, dan penuh ketakutan. Ini proses kita bersama. Saya sering mengalami mungkin mengalami kesan pengalaman bineka itu ketika masih berada di forum-forum seperti ini atau di warung kopi yang mungkin setiap hari saya diskusi di sana dengan para masyarakat yang ada di bawah, di masyarakat awam itu saya seling humor dan ngobrol
Tapi tentunya saya lebih bisa melihat ada bonding kebinekaan di forum warung kopi dan forum spiritual atau forum kajian-kajian seperti ini. Tapi ketika saya lihat lebih banyak di masyarakat kolektif ini sungguh sedikit sekali gairah kebinekaan atau bahkan perspektif pemahaman tentang bagaimana rasa patriotis dan nasionalis di tengah otoritas yang serba membingungkan dan informasi yang serba mengabarkan berita-berita yang membuat kita pesimis. Ya mungkin kecil ya, sedikit demi sedikit mungkin kita bisa menjadi lilin kecil di forum-forum seperti ini dengan mengadakan retreat, kegiatan yang tetap berfokus kepada pertiwi kita, kepada apa yang sudah ada di tanah ini. Tentunya karena Nusantara pernah menjadi center of gravity ya, termasuk ikut menyumbang sebagai pusat dari gravitasi atau pusat peradaban dunia, yang tentunya itu didukung dengan penemuan-penemuan ya, pembuktian-pembuktian entah secara ilmiah maupun dari kajian-kajian yang sudah ada di dalam rontal-rontal kita. Nah, inilah proses panjang kita untuk setidaknya mengembalikan thread center. Jadi kita kembali ke pancer kita, kembali kepada budaya kita, itu kembali kepada pancer kita. Agar menjadi caang, agar kita bisa melihat sesuatu ya secara luas dan tidak terbatas sebagaimana kita berada di atas gunung, yaitulah Gunung Padang. Nah, di sanalah mungkin tadi yang damai Mas Anu itu merasakan ada kesan pengalaman tersendiri, ya itulah memang ritual. Kita ini kurang refleksi ritual. Karena ritual yang kita pakai hari ini tuh harus dilogikakan dan harus ada dalilnya dan harus ada pendekatan. Ya ritual itu tidak bisa dipertanyakan lagi, itu pengalaman subjektif. Tentunya itu berada di dalam wilayah kejujuran apa yang dialami dalam batin kita. Nah, kalau nanti diterjemahkan keluar, perdebatan tentang perbedaan ritual ini tidak ada habisnya. Entah akan bersifat a priori atau priori. Karena bagi saya, ritual itu tidak lagi bisa diperdebatkan. Ya, sebagaimana Anda menjalani ritual ibadah Anda dalam keyakinan Anda kan gitu. Tapi intinya kalau ritual itu tidak didasari berangkat dari niat untuk refleksi menyalurkan luapan emosi kita, ini menjadi masalah karena banyak orang melakukan ritual karena ada pamrih atau tekanan-tekanan yang membuat mereka menjalani itu karena keterpaksaan, bukan karena kelegowoan. Ritual sekali lagi nanti di Gunung Padang atau di retreat dimanapun ya, sebagaimana kita sama dengan kita menyambungkan diri pergi ke tanah suci di Timur Tengah, entah ziarah wali, entah apapun. Karena kata ziarah kalau dijawakan dalam versi Abangan, ziarah itu artinya nyejarahi ya, atau kita nyambung nyejarah dengan diri kita sendiri. Yang tentunya di dalam diri kita itu banyak tersimpan data-data sejarah juga. Sebagaimana kita teles kalau orang Jawa bilang, dengan pendekatan eksternal, penelitian dan kajian kita bisa memahami sejarah, tapi dengan ritual kemungkinan kita juga akan memahami seluk-beluk sejarah melalui intuisi atau pesan yang langsung terpapar melalui energi yang halus yang nanti secara divine ya kita dikasih oleh leluhur, oleh spirit yang tinggi yang akhirnya pecah dalam pemahaman kita dari dalam. Tentunya apa yang diakses dengan ritual dan apa yang diakses dengan kajian penelitian terkini atau penelitian ilmiah atau pengetahuan yang sudah ada di luar kita harus sinergi. Jadi kalau ada yang ditanya, mungkin orang kenapa ke candi, mau akses data, mau terkoneksi, mau ya sah-sah saja orang berbicara seperti itu. Mungkin dari situ juga dia dapat inspirasi, intuisi, insight atau one set, ya tidak ada yang bisa menyangkal, walaupun kebenarannya di dalam ranah eksternal perlu diuji coba berkali. Ketika perjalanan panjang dari periode Indonesia dan sebelumnya ada Nusantara, ada Dwi Pantara, ada Jawa Dipa, ada Antala Dwipa, mungkin ada yang sebelumnya lagi, ya tentunya kita harus meneropong ke dalam diri agar layar kita untuk menangkap akses masa lalu itu juga lebih jernih. Gitu.
Kenapa banyak orang bisa membaca data masa lalu dan lain sebagainya? Ya karena kita juga harus memahami kita punya teknologi namanya alam bawah sadar. Kalau kita ini mengerti bahwa data di alam bawah sadar itu memiliki jutaan miliar kemungkinan informasi atau lawful mahfudz, ya semua tidak ada yang tidak mungkin. Jagat raya hanya menawarkan kemungkinan-kemungkinan saat manusia mau mendayagunakan seluruh piranti yang ada di dalam dirinya sendiri, sebagaimana itu adalah anugerah luhur pemberian Gusti atau Tuhan semesta alam. Nah, proses-proses inilah yang nanti harapan kami sebagai pejalan, sebagai pengolah daya, sebagai pencari secercah sumber pengetahuan, bisa memberi solusi jawaban atas keberlangsungan kita sendiri di negeri Nusantara ini atau bahkan di atas Ngarcopodo atau bumi. Jadi perjalanan nanti entah setelah ini ke Gunung Padang, ke Candi Borobudur, ternyata ingin mengetahui bahwa leluhur berbicara melalui archetype dan prototype atau corak tetenger yang ada di sana. Yang sebagaimana itu ditinggalkan dan memberikan kita satu portal atau satu macam pesawat terbang untuk menuju cakrawala yang lebih dalam atau pengetahuan yang lebih luhur atau kesadaran yang lebih tinggi. Intinya tempat-tempat seperti itu tidak bisa kita sepelekan karena dibangun dari mereka yang hidup, dibangun dari mereka yang kultivasi, dibangun dari mereka yang mau berproses secara matang. Kitalah yang harus menundukkan kepala, meningkatkan kepekaan batin agar tetap terhubung dengan spiritnya. Agar kehidupan kita untuk hari ini atau bahkan ya, setelah siklus hari ini kita tetap menemukan caang atau terang sebagaimana Gunung Padang memberikan pesan kepada kita. Mungkin untuk ini saya hanya bisa menyampaikan itu, sisanya nanti kita bisa sharing, bisa diskusi, karena tentunya sharing dan diskusi akan memantik semua inspirasi muncul dan kita saling membersamai untuk membentuk gunung-gunung yang tinggi dan gunung-gunung yang lengkap memberikan penguatan untuk menuju ke Manunggalan. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih, Mas Tunjung. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk Mas Boleh Tunjung saya atau tambah Bang Dama? sedikit? Oke, baik-baik. Saya tambah sedikit. Terima kasih Mas Tunjung. Jadi tadi Mas Tunjung sempat memantik kita dengan diskusi di warung kopi, diskusi teman-teman kita di berita-berita sosmed yang membuat kita bisa lemah gitu ya. Karena memang fakta-fakta yang ditampilkan secara empiris mengganggu pikiran kita. Ya. Sementara di sisi lain, apa yang sedang kita lakukan ini dengan Gunung Padang, Borobudur, dan seterusnya, itu sebetulnya satu bentuk kerendahan hati kita untuk mengakses peradaban tua, pengetahuan-pengetahuan yang kalau boleh dikatakan mereka geleng-geleng kepala ngelihat kita gitu. Nah, itulah pentingnya sebetulnya teman-teman pengetahuan metafisika. Nah, untuk mengakses pengetahuan metafisika ini, science of the real, itu kan sebetulnya di agama itu tetap dibungkus dalam bentuk ritual dan budaya. Yang tadi Mas Tunjung katakan. Ritual itu kalau dilakukan secara terpaksa, ya dia hanya dogma dan tidak memberikan penolong pada kita. Tapi dengan kita membuka diri pada aspek metafisikanya, spiritualnya, maka kita akan terhubung dengan kecerdasan yang lebih tinggi yang membuat kita bisa menolong diri kita merasakan kedamaian dan juga membuat kita bisa mengerti menyikapi kehidupan ini. Jadi kalau banyak orang, sebetulnya sejarah peradaban kan begitu. Misalnya katakanlah Siddhartha Gautama atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Lao Tzu. Itu kan di tengah-tengah situasi yang semuanya skeptis gitu. Iya kan? Tapi mereka itu menyaksikan portal gitu atau terhubung dengan sumber tak terbatas. Kalau Nabi Muhammad di Gua Hiro, Nabi Musa di Bukit Tursina dan seterusnya, para wali, para suci gitu. Nah, itulah sebetulnya salah satu aspirasi kita dalam ikut retreat ini, ya. Dan siapapun kita dengan tingkat kesadaran kita itu begitu itu terbuka, paling tidak kita dapat
Ini tuh sebetulnya cara melihat kehidupan ini gitu. Jadi saya juga ngerasain itu Mas Tunjung. Bahkan kadang-kadang saya menjembatani, saya komporin dulu, saya ikut dulu irama pikiran mereka. Habis itu saya lihat dia mau nggak? Kamu mau keluar nggak dari cara berpikir itu atau mentalitas yang merusak dirimu itu? Ini loh ada orbit baru gitu. Ini ada orbit gitu dan ini terhubung dengan eh, keberadaan tak terbatas gitu, ketuhanan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di belahan bumi manapun itu ada ritual. Nah, ritual ini mau kita luaskan wawasan kita, cara melihatnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mas Tunjung tadi, ritual apapun itu kan sudah ribuan tahun membuat kita terhubung dengan metafisika. Gitu. Ya, itu teman-teman. Jadi di satu sisi ya, Mas Tunjung, Mas Imawan, ini makanya kita kayak collective consciousness nih kan, berkumpul, bukan merasa paling keren, kan. Paling tidak ini menolong kita. Ini akan memuncul mandala-mandala baru, orbit-orbit baru, dan bukan untuk mau jadi semacam pahlawan kesiangan, bukan. Tapi dengan kejujuran kita pulang ke diri, pulang kepada nature-nya kemanusiaan itu. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya metafisik menurut Plato kan dikabarkan juga yang menyampaikan Atlantik itu kan. Plato malah cara berpikirnya yang non fisik itu lebih real daripada yang fisik kan gitu. Yang non fisik itu lebih real. Sama seperti roh itu lebih real daripada fisik ini. Hanya karena kita amnesia mimpi beramai-ramai kita sudah terlupa menganggap fisik ini lebih real daripada yang roh itu. Yang melihat itu kita anggap mata, padahal di balik mata itu yang melihat sebetulnya kan gitu. Bukan organ mata ini yang melihat, tapi di balik mata itu, buktinya kita tidur, mimpi, kita melihat. Nah, kita dengan sadar meditasi, maka penglihatan batin kita dibersihkan, kita bisa menyaksikan realitas apa adanya itu dengan lebih jelas. Dan dari situlah kita dapat ilham, penyingkapan, wahyu kalau pada inspirasi. Nah, itu yang masing-masing individu akan apa ya butuhkan gitu. Saya kira itu tambahan saya. Silakan Mas Imawan. Thank you ya Mas Tunjung ya. Terima kasih banyak. Iya, Nah, ada pertanyaan nih. Tapi sebelum ke Mbak Nentis ya, aku penasaran Mas. Tadi kita kan ngobrol di sebelum kita mulai ya tentang budaya Jepang itu, Mas. Apa yang membedakan Jepang dengan kita ya, yang sudah punya juga budaya yang dari leluhur itu juga cukup cukup matang dan dalam gitu ya. Karena saya pernah nemu satu artikel nih ya, misalnya ada satu kebiasaan namanya kizukai. Di Jepang itu kalau mereka datang ke kantor pakai mobil, dia memarkirkan mobil itu dengan tempat yang paling jauh agar memberi kesempatan bagi orang-orang yang datang terlambat bisa jalan lebih dekat gitu. Maksudnya lebih dekat dan cepat sampai. Artinya dia memberi kesempatan orang mempertimbangkan orang lain gitu, Bang. Sama setunjung. Saya tuh melihat kok bisa ya ada orang punya budaya kebiasaan yang memikirkan orang lain dulu gitu. Itu kan nggak biasa di dunia modern di tempat kita, apalagi ya kalau aku datang pagi ya parkir lebih dekat lah gitu. Di Jepang nggak begitu budayanya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan, Mas, Jepang pernah menjadi negara yang melakukan ekspansi lah, menjajah gitu, terus lalu dihancurkan dengan bom. Aku tuh bingung ya, gimana mereka bisa kembali gitu dan masih masih punya kesadaran itu gitu. Gimana ceritanya, Mas Tujung? Bedanya apa, Mas? Oh ya, eh, dari dari perspektif saya, ini kalau kita berbicara kenapa kita pernah memiliki peradaban besar, tapi kebetulan kita menjadi surut atau bahkan decline itu di titik batas bawah, tidak di batas tengah atau batas sekian persen, tapi paling bawah gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ya tentunya kita juga harus sedikit memberi ruang ya untuk mengeksplorasi itu semua. Jadi pada masanya peradaban kita mulai dari zaman
pra-aksara atau nirleka sampai zaman aksara, zaman sejarah dengan peradaban-peradaban kerajaan dan kemajuan wilayah sastra, budaya, ilmu ya atau pengetahuan ya. Di waktu itu memang saya lihat center terakhirnya itu ada di era Majapahit. Itu pun di Majapahit periode 1. Jadi saya itu juga memecah Majapahit periode 1 dan periode 2. Jadi kalau periode 2 ya sudah masuk atau lengsernya Hayam Wuruk berpindah kepada Wikramawardhana sampai kepada Girindrawardhana ya. Itu terjadi memang silang sengkarut atau terjadi kerusakan fatal akibat beberapa gerakan-gerakan yang memang berkaitan dengan proses militerisasi ya, dan memang banyak sekali hal-hal yang akhirnya rusak kaluan karena konflik seperti perang Paregreg sampai beberapa macam seperti perang Bubat juga kan gitu ya. Dan tentunya itu juga memiliki kerentanan. Ini faktor yang harus kita lihat. Dan itu apakah karma? Bisa jadi karena semua di dalam kehidupan ini pasti ada karma. Tidak ada sesuatu yang berada di puncak terus, pasti juga harus ke bawah. Karena yang ada di puncak sesungguhnya adalah yang tadi, realitas yang suwung. Itu tetap stabil dan tidak terkena obah hose atau siklus dinamika apapun. Tapi di ranah rupa, ya di ranah perwujudan fisik, konsekuensi tentang kejatuhan itu pasti ada. Ini memang dari siklus itu sendiri. Nah, manusia itu dibekali kemampuan, yaitu olah daya dengan olah segala kemampuan untuk tetap bisa lolos dari mempertahankan siklus itu. Atau lolos dari siklus yang disebut dinamika naik turun tadi. Kalau Buddhis hanya mengamati karena ada 5 bentuk yang tidak tetap atau tidak stabil. Kita harus paham dulu bahwa kehidupan pada dasarnya itu memiliki siklus namanya ketidaktetapan atau siklus perubahan. Nah, untuk bisa menjaga itu, maka kita harus berlatih memahami, mengolah, dan lain sebagainya. Atau memahami siklus-siklusnya, kan gitu. Jadi, Majapahit itu periode yang kedua lengser, kacau, ini terjadi kegelapan panjang. Ya mungkin dark night of the soul-nya itu terjadi di situ, di rentan abad 15 sampai abad-abad 17-19 lah, itu terjadi beberapa hal ya. Jadi saya menjelaskan dulu pada waktu Majapahit berdiri 72 tahun dibawa ke atas oleh Ratu Tribuana Tunggadewi dengan patihnya adalah Patih Gajah Mada, itu memang mencapai titik tertingginya yang sebetulnya juga pernah dicapai oleh Mataram kuno ya dan Sriwijaya. Maka kan dicontoh oleh Pak Karno, oleh Ki Hajar Dewantara atau founding father kita atau founding parents ya kalau menurut Rocky Gerung kan begitu. Jadi di situ terjadi 3 kekuasaan atau 3 singa. Jadi di sisi selatan ada Majapahit atau Wilwatiktanya dengan kemampuan yang luar biasa, dengan kemampuan militer Jalamangkara, Angkatan Laut, Jaya Satru itu dan Damasastra itu pasukan angkatan darat yang kuat, terus pegat musuh termasuk pasukan bawah tanah dan kita melihat namanya Bayangkara itu pasukan pas pampres pada masanya yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Memang tentunya militerisasi proses keamanan ya itu sangat kuat sekali. Tentunya juga dengan kitab-kitab yang sudah sempurna. Ya, ada kitab namanya Kunjarakarna, itu kitab untuk orang-orang masyarakat sosial di lintas bawah. Terus naik ke atas juga membentuk aturan perundang-undangan bersama namanya Kutara Manawa. Dan juga dirumuskan lagi ada namanya kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama yang sebelumnya juga ada Sutasoma. Jadi beberapa kitab ini sudah menjadi pedoman untuk melangsungkan peradaban yang namanya Majapahit yang bergerak dari Tumapel, Singasari sampai ke Majapahit. Ini dalam sejarah begitu. Jadi ketika sudah pindah ke Jawa Timur, tingkat sastra tinggi, ekonomi tinggi, segala sektoral sangat maju. Tapi sayang sekali ketika Hayam Wuruk mangkir atau sudah pensiun, masuk ke Wikramawardhana sampai ke belakang itu mengalami ketidakstabilan nasional. Nah, akhirnya terjadilah beberapa hal. Singa Selatan ini diincar oleh 2 politik raksasa besar. Di utara itu ada dinasti Yuan dan Ming, ya Ming Yuan lah. Kalau di barat itu ada Turki Utsmani. Semua mengincar Singa Selatan dengan kemampuan ekspor impor, penguasaan jalur sutra maritim dan lain sebagainya.
dengan wilayah Fasal area itu sampai ke wilayah Campang dan sampai perbatasan yang dulu dikamuflase politik atau disatukan oleh Eyang Kertanegara dengan Cakrawala Dwi Pantaranya. Walaupun gagal karena terjadi konflik intern yaitu serangan Bathara Katwang atau Jaya Katwang. Pada waktu itu penganut tantrik terbesar dua-duanya ini pada sama-sama saktinya kan. Tentunya ini juga harus kita pelajari dalam sejarah kita, keberlangsungan ini. Baru ketika kita itu sudah chaos, ya seperti hari ini mungkin, kita ini mengalami antibodi negara yang tidak kuat dengan berbagai silang pendapat, konflik, ketegangan, dan berbagai macam akibat perang, ya, maka terjadilah penurunan sistem imun nasional, infiltrasi atau telik sandi masuk melalui gerakan-gerakan Gold Glory Gospel yang tentunya juga kita tidak bisa pungkiri. Tetap terjadi atensional tertentu dari peluang yang ada di mana peradaban besar dengan segudang kekayaan alam dan rempah. Jadi para pelancong yang menginginkan untuk juga menyejahterakan rakyatnya pasti terjadi persaingan ketat yang dibalut politik dan menggunakan beberapa cara termasuk kamuflase agama. Ini yang juga harus kita pahami. Nah, baru kedatangan gelombang Wali Sangga itu, Wali Songo. Wali Songo itu datang sampai bergelombang-gelombang. Itu seperti jaringan keuskupan yang datang disebarkan ya di seluruh. Dan tentunya juga tidak semua di sini dengan tujuan yang positif. Tapi tujuan plus minus sebagaimana kita juga melihat sebagai Snowball Greens itu juga mempelajari tradisi Jawa dan keagamaan. Atau bahkan seperti Clifford Geertz itu juga pakar Jawa dan pakar agama abangan, atau bahkan juga kita bisa lihat gerakan-gerakan seperti ini kita juga sehari ini juga perlu kesadaran untuk melihat mana yang ustadz beneran, mana yang ustadz intelijen, itu juga harus kita lihat. Ya tentunya itulah gambaran dari masa ke masa yang harusnya kita juga harus bedah gitu ya. Kalau Anda bertanyanya kenapa tidak seperti yang ada di Jepang ya. Nah, tentunya dinamika ini sangat bertumpang tindih dan saling mensupport untuk terus menggerogoti dari dalam. Nah, ketika yang datang ke sini gelombang 1, gelombang 2 ini masih oke, tapi ketika gelombang-gelombang berikutnya ini mungkin. Jadi pertama kita melihat, kita bicara tentang Islam, Islam datang ke sini pada era-era itu ya abad 15 sudah ada yang sangat masif, dengan abad 16 itu mulai kedatangan yang memang penganut sufi yang rata-rata dari Gujarat. Ini memang agak lebih bisa nyambung dengan budaya mistisisme Hindu atau Siwa Buddha yang sudah ada di sini. Karena sama-sama sudah memiliki perspektif dari negara yang membawa pengaruhnya kan gitu. Namun gerakan ini menjadi dogmatis kaku, menjadi seakan-akan gerakan yang menguat ya ketika masuk mulai ke 18-19. Karena itu mulai terjadi pemutihan, begitulah istilahnya. Ya pokoknya 17, 18, 19 itu terjadi pemutihan. Jadi sesuatu harus sesuai dengan budaya daerah asalnya. Harus berkibat dengan rukun yang Islam yang ketat dan lain sebagainya, dan tidak lagi luwes dengan menyerap budaya lokal untuk bisa tetap mensinkretis atau berakulturasi bersama. Nah, ditambah lagi di saat itulah terjadi politik penghancuran besar-besaran akibat perang dan penjarahan. Ini sudah sering berulang, tidak hanya kasus 98, tahun 65 seperti PKI, atau bahkan pada waktu itu sudah terjadi niat pengerusakan dan penjarahan karena ada benda-benda bernilai yang mungkin bisa dijual pada masanya. Karena beberapa peninggalan kita juga berada di luar negeri kan begitu. Mau nggak mau kita juga harus tahu itu. Makanya terjadi beberapa upaya untuk pemulangan atau repatriasi kan kemarin begitu. Tapi kita harus sadar dulu dinamikanya tidak sesederhana itu. Ini politik taktis tingkat tinggi yang juga membutuhkan pengetahuan, kesabaran, ketangguhan, dan kesadaran untuk menaklukkan bangsa kita atau bangsa Nusantara ini. Ya karma pasti terjadi ya. Karena penaklukan Gajah Mada itu juga pasti akan berimpas. Walaupun gerakan Gajah Mada itu sebenarnya negosiasi, terus kompromi dan diplomasi, walaupun tetap ada tingkat ketidaksetujuan dari berbagai wilayah di Nusantara itu sendiri. Ya, tapi intinya kalau konflik itu sampai pelik dan panjang, ya saya tidak tahu karena mungkin penelitian itu dilakukan oleh orang-orang Barat. Bahkan kita juga harus mengakui kamus bahasa Jawa kita sendiri juga ditulis oleh Zoetmulder. Jadi kita juga kehilangan meaning dari perspektif kita sendiri, cara beraksara kita, menelaah sejarah kita, karena rata-rata juga ditulis oleh para peneliti Barat.
Ya, itu kebetulan yang masuk pada waktu itu ketika terjadi kamuflase dari Vietnam atau kedatangan evangelis yang datang ya. Nah, akhirnya terjadilah perubahan. Dulu kita leluhur tetap berupaya untuk tetap menjaga kestabilan di tengah konflik perbedaan yang terlanjur. Karena sebelumnya pemutihan terjadi karena yang datang ke sini gelombang berikutnya adalah orang-orang yang kalah dari serangan hulagukan. Jadi orang-orang dalam tanda kutip yang membawa agama Islam tapi sudah bermental kalah dan mencari suaka. Tentunya kegetiran dan trauma batin itu mengakar di bangsa kita dan melakukan giat-giat untuk pemusnahan massal. Ini juga harus kita akui. Bukan narasi hanya Raden Patah menyerang Majapahit, tapi kita harus ngoncai, membedah terjadi situasi politik apa di waktu itu. Ini juga harus kita lihat sebagaimana kondisi Indonesia hari ini. Tentunya pengetahuan tertulis dan lain sebagainya itu juga hilang. Rontal disembunyikan ke Bali, sebagian dibawa ke Tengger, ke gunung dalam rangka mengamankan di tengah konflik dan perusakan massal. Ini bukan konteks mana yang beragama Islam dan mana yang beragama Kristen atau mana yang beragama Buddha. Ini konteks manusia yang sudah kehilangan kesadaran, menurut saya begitu. Ya, nah akhirnya terjadilah sirna ilang kertaning bumi atau sirna sudah, di mana pedoman-pedoman luhur, di mana keterhubungan dengan kabuyutan, sekolah keprofesoran zaman dulu namanya Kadewa Guruan ini sudah pada rusak dan enggak karu-karuan. Ya, terjadilah kerusakan-kerusakan sedemikian rupa dan terus merongrong ke dalam. Nah, pada waktu itu Nasrani sendiri juga melakukan kamuflase melalui wilayah Batak ya. Kita tahu tentang Tuan Gurau, tentang sejarah Dimension dan lain sebagainya. Akhirnya kalau kita pernah lihat namanya Kiai Sadrak. Kiai Sadrak itu tokoh umat Nasrani tapi berala abangan. Dia juga akulturasi dengan budaya ala Islam dan ala Jawa. Nah, kata kiai ini dipakai untuk gelar-gelar kepastoran atau agamawan zaman dulu dalam rangka tetap mempertahankan kekondisivitasan. Tapi dalam tanda kutip, pemutihan terus terjadi. Islam harus berkiblat kepada Timur Tengah, Nasrani harus berkiblat kepada Eropa. Makanya mohon maaf sekali kenapa orang Nasrani kalau meninggal itu pakai jas dan dasi dan sepatu. Itu bukan budaya Nasrani, itu budaya Eropanisasi. Konflik semakin tajam. Indonesia menjadi ladang peperangan di tingkat infiltrasi halus dan kasar. Ketika itu terus terjadi, terjadilah segregasi dan polarisasi. Alhasil itu, ajaran-ajaran leluhur itu akhirnya disembunyikan dan bersifat eksklusif. Sebagaimana kita tahu bahwa sesi Tijenar sendiri agak sedikit terbuka saja disikat habis oleh politik. Nah, pada waktu itulah saya melihat kepunahan ajaran atau keterhubungan ini semakin terputus dalam kurun periode itu. Nah, disinilah mungkin ramalan Joyoboyo itu mulai muncul. Sabda Palon mulai muncul dalam arti konteks filsafat dan filosofinya ya. Jadi ketika orang sudah mulai jemu dengan keadaan yang ada, maka mereka mulai menengok dari mana rahim aku ini dilahirkan, dari mana jalan Indonesia ini ada. Ya, jadi bagi saya Indonesia untuk konteks hari ini bukan kita mengubah nama Indonesianya atau tidak, itu bukan urusan yang lain, tapi Indonesia untuk hari ini ingin tahu orang tua kandungnya tapi agak sedikit tidak diperbolehkan oleh orang tua angkatnya. Nah, orang tua angkatnya adalah budaya yang merangsek masuk dan mendominasi. Tapi sementara ingin mengetahui orang tua kandungnya disalah-salahin, sesat, syirik, dan lain sebagainya. Nah, ini karena konflik masyarakat kita hari ini hanyalah korban dari akumulasi ini, Mas. Nah, ini kalau kita bahas begitu. Nah, tentunya agak berbeda dengan dinamika yang ada di Jepang dan Tiongkok. Cuma saya juga tetap masih menggali. Tapi Tiongkok dan Jepang kok cepat segera pulih. Kenapa kita tidak? Ya karena ada status. Sejak dari zaman perumusan Pancasila, Piagam Jakarta, gerakan kamuflase berbasis agama dengan politik identitasnya itu sudah kuat. Kalau hari ini kita bergerak dari jargon negara yang beragam menjadi negara yang seragam, ini mematikan dan melumpuhkan kemanusiaan Nusantara itu sendiri. Jadi bukan saya tadi
dalam arti mengkritik para penganut agama, tapi saya mengkritik keterbatasan dalam beragama. Keterbatasan tafsir, pengetahuan, tingkat kajian yang mendalam dalam agama, seharusnya para agamawan terus mengedukasi para umat dengan tepat, bukan mengambil kepentingan dalam melanggengkan kepentingan pribadi dan dalam tanda kutip menjual umat kepada politikus. Karena selingkuhnya antara pejabat, aparat, dan agamawan ini sudah terjadi dalam kurun waktu di negeri kita. Obatnya adalah manusia yang kembali kepada ajaran budi. Maka dari sekian lama itu bukan suatu hal yang berdasarkan tidak ada kaitan atau karma baik atau karena tidak ada bantuan leluhur. Maka lahirlah persatuan kembali untuk menggagas Indonesia, namanya komunitas atau wadah besar bernama Budi Utomo. Jadi mungkin dari situlah ajaran Budi mulai bertumbuh kembali sampai hari ini Indonesia lahir karena adanya Budi Utomo. Itu mungkin dari saya. Jawabannya doa banget ya. Benro ini. Bang Nafi mau nambahin atau ke pertanyaan yang lain nih? Cukup, cukup, cukup dulu. Luar biasa. Luar biasa ya. Eh, ini dari Mbak Nentis nih di chat ini izin bertanya apa yang menyebabkan runtuhnya situs ini ya Mas Tunjung. Jadi Gunung Padang itu kan eh, memang ditemukan sudah berantakan gitu ya. Ada mungkin dari arkeologi atau dari sisi apa gitu Mas? Ada penjelasannya? Ya, mungkin faktor yang harus kita pahami, negara kita itu adalah negara yang disangga oleh Ring of Fire, ya, atau naga api yang aktif. Tentunya negara ini tuh sangat hobi untuk menciptakan gempa bumi, bencana katastrofik, dan berbagai macam bencana alam. Itu hobi dari negara kita atau bumi pertiwi kita. Jadi kita ini seharusnya memiliki jiwa-jiwa yang hobi adrenalin tinggi, walaupun juga berlatih tingkat ketenangan yang tinggi. Jadi jangan gampang mupus, jangan gampang menyerah. Karena kita dibangun dari tanah yang dengan tantangan dan dinamika yang sangat kuat. Maka bangsa ini juga harus kuat, kan begitu. Nah, tentunya runtuhnya Gunung Padang juga ada kaitannya dengan siklus alam, bencana alam. Dan juga ada siklus alamiah dari manusia yang mulai kehilangan pengetahuan dan kesadarannya. Maka banyak banget, Mas, tempat-tempat seperti itu dijadikan persembunyian di era-era pada masa Jepang dan Belanda. Juga banyak masyarakat kita yang memindahkan batu dengan tidak lagi berlandaskan kepada pedoman pengetahuan tentang bagaimana bebatuan atau candi atau Gunung Padang itu dibangun, dipindah, dijadikan umpak, dijadikan tempat duduk di rumah. Itu tentunya karena kita sudah kehilangan panduan atau pengetahuan tentang adanya warisan-warisan itu. Jadi itu mungkin yang juga harus kita sadari ya. Jadi proses daripada waktu itu ya mesake tenan ya. Jadi kasihan banget. Ya mungkin nenek-nenek kita pada saat era-era penjajahan itu nelongso banget dengan ketidak memiliki pengetahuan, ditindas habis-habisan. Ya akhirnya apapun yang dilakukan ya pasti menimbulkan dampak-dampak yang juga merugikan. Karena hal yang paling membuat kita berdosa itu kalau awidia atau kehilangan pengetahuan atau bodoh gitu. Itu karma pertama lah, sudah jelas sudah. Dan makanya saya sarankan fanatik itu selalu dekat dengan awidia itu. Nah, seharusnya kita tidak fanatik. Kita ini lebih eksploratif, lebih terbuka. Walaupun kita punya prinsip dalam menjalankan apa yang menjadi pedoman hidup kita. Itu maksud saya. Nah, orang tidak bisa membedakan lagi mana yang fanatisme, mana yang berpangku kepada pedoman. Gitu. Nah, Ya. intinya gerakan selalu diupayakan revolusi mental kan sebenarnya itu. Walaupun hari ini tupoksi sama pelaksanaan di lapangan serba bingung. Ya mungkin kegiatan Bank Damai dengan Rumah Cinta sajanya ini adalah salah satu wadah untuk revolusi mental. Itu ya. Ya, dari teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand dan bertanya. Tadi ada Mbak siapa namanya? Mas Tunjung yang
ahli Oh arkeolog ya, mungkin Mbak bisa kita Nora. Oh itu ngobrol. arkeolog. Beliau Nora, ikut ya. terlibat di Oh gitu. Borobudur. Bisa memberikan ceritanya juga tuh pengalamannya. Boleh Mbak kalau mau sharing Mbak Nora. Masih ada ini masih ada kok kayaknya. Halo Mbak Oya, masih ada atau Oh iya Mbak ditinggal Nora. Oh ya, ngopi dulu? ya mungkin. Ya, eh kalau aku tuh tadi juga satu tertarik tuh yang soal ini Mas, apa namanya? Bahwa kita itu punya sebagai manusia ya, punya naluri dasar tuh survival gitu. Nah, ritual itu membebaskan kita dari em, sifat survival ini. Kalau saya perhatikan kan sebenarnya gini Mas, saya pernah baca buku filsafat kearifan lokal gitu ya. Apa yang menjadi masalah di masyarakat kita itu adalah ya itu tadi itu karena mungkin terjajah gitu ya. Ada satu perasaan terus dalam mode survival sehingga kalau kita lihat dari lapisan yang paling bawah itu kan kalau misalnya motor aja gampang lah, paling gampangnya ya, gampang terabas gitu-gitu loh. Gampang melanggar, gampang menggampangkan lah segala sesuatunya itu eh, dalam dalam satu apa namanya ya alasannya pasti ya lebih mudah, lebih cepat, lebih lebih enak gitu ya. Itu kan didasari dari hal-hal yang sepele yaitu survival itu tadi tuh. Nah, ritual itu tadi Mas. Jadi kalau memang kita bisa kembali meritual, ritual yang bisa sampai suwung gitu ya, sampai menyadari metafisik kalau Bang Dame bilang. Itu gimana caranya bisa mengajari kebanyakan orang gitu? Karena kan ini sesuatu yang kadang-kadang saya juga pahami, kayaknya yang seperti itu nggak bukan punya kebanyakan orang ini kayak gini-gini gitu. Gimana Mas? Ya, jadi begini, ya dalam agama itu juga ada namanya devosi atau proses ritual sebenarnya. Tapi disinilah kita pentingnya untuk mengetahui mana ritual dengan segala esensi tujuan yang tadi. Ritual itu bertujuan untuk merefleksi batin, untuk meluapkan emosi, untuk menyalurkan emosi kepada tujuan yang lebih terurai agar lebih lembut atau lebih halus ya, atau tadi saya bilang ritual adalah proses mengistirahatkan kita dari mode survival, dari aktivitas pikiran yang selalu ingin tahu, ingin ini, memikirkan ini dan itu. Sebenarnya ritual itu berkaitan dengan emosional. Yang disebut kata sakral itu adalah tunduk dalam fokus mengalami luapan dari emosi kita atau batin tanpa memikirkannya lagi. Ada orang yang menghirup dupa bisa tenang, ada orang yang membaca kalimat zikir bisa tenang. Apakah ketika Anda berzikir Anda harus mempertanyakan, zikir ini pengetahuan apa? Tidak ada. Karena Anda mengucap begitu saja, Anda langsung jam seperti loncat dalam sesuatu, tiba-tiba bisa nangis, dia itu emosi. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak mengistirahatkan mode berpikir atau survive yang terlalu berlebihan, Anda tidak betah tinggal di hidup. Di bumi ini bahkan di tubuh, Anda tidak betah. Nah, masyarakat kita ini sangat tidak menghargai siklus kehidupan atau tidak menghargai kehidupan karena sudah tidak lagi memiliki cara untuk meluapkan batin atau menjadi tenang dan bergairah dalam kehidupan. Jadi disitulah pada cari peace. Akhirnya peace dicari di waktu akhir. Hanya mengira di rest in peace saja dia mendapatkan ketenangan. Padahal rest in peace itu harus dilakukan pada saat kita ritual. Anda bermeditasi, Anda sholat, Anda zikir, membakar dupa, Anda nari, Anda pencak silat, semua itu gerakan refleksi untuk merelaksasikan tubuh kita dan nanti akan menuju kepada proses refleksi batin yang mendalam. Nah sekarang karena ya tidak kita juga harus melihat menari itu tidak lagi sesuai dengan gimmick moral. Dance itu dianggap hal-hal yang bersifat unmoral. Akhirnya banyak orang yang tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu, ada gerakan anuraga, entah itu menari entah apa, orang stres, ototnya kaku, emosinya mengendap, pikirannya menguat. Pasti reaksinya akan mengacaukan diri kita sendiri. Padahal kalau Anda lihat,
kita itu selalu diajak tubuh kita untuk menyelaraskan siklus dalam tubuh kita. Anda bangun tidur molet begini ke atas. Nah, leluhur tahu nih, sebagaimana tradisi yoga di India, maka kita harus dibikinkan refleksi dan relaksasi untuk merejuvenasi diri kita sendiri dengan gerakan tari-tarian, dengan gerakan pencak silat, dengan gerakan trekking gunung, dengan itu semua juga ritual. Cuma menjadi tidak penting karena azas moral kita dalam memahami itu sudah menyimpang jauh. Jadi kita terlalu tidak diperbolehkan untuk berekspresi. Ya maka ketika kita ditekan dengan masyarakat, kita diajak untuk hidup dalam budaya apa namanya? Kemunafikan atas nama kepatutan. Jadi kita itu nggak patut, patutnya begini, patutnya. Tapi kita sering tidak jujur dengan batin kita. Atau selak dengan batin. Karena masyarakat kita menentukan kita patutnya seperti apa. Dan ini terus merias dan membuat kita munafik. Nah, inilah yang membuat kalau kita tidak lagi melakukan kontemplasi atau ritual, kita bisa hancur oleh masyarakat yang toksik atau yang awidya tadi. Kita akan terseret oleh medan magnet eksternal daripada magnet yang ada di dalam debar tubuh kita sendiri. Nah, pentingnya kita masuk ke kamar, pentingnya bermeditasi, pentingnya berritual, pentingnya Anda zikir atau apapun, itu adalah dalam rangka memperkuat kembali imunitas batin Anda dari dalam, dari tarikan dunia eksternal, yang mungkin hari ini tidak relevan untuk kelangsungan kehidupan manusia, dalam rangka menyelaraskan diri dengan hidup dan alam itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri sangat memahami bahwa ketika kita tidak lagi terfokus menyadari bahwa ada yang hidup, atau kita tidak lagi menghargai hidup kita dengan tindakan yang sembrono, parkir sembarangan, ya kan? Kita nyebrang tidak peka, kita sen kanan belok kiri. Jadi orang-orang itu nggak menghargai kehidupan karena nggak mengerti ada hidup yang berdenyut dan perlu disyukuri. Itu dosa besar menurut saya. Karena mode hidup kita tuh mode eksidental, berlangsung secara tidak sadar. Ya karena tingkat survive-nya terlalu kuat, stresnya tinggi. Jadi sangat tidak lagi menjaga debar hidup yang ajaib dan patut disyukuri ini. Karena rata-rata pada pengen segera mati karena mengira setelah mati rest in peace, ketenangan bisa didapat. Makanya peace itu ditaruh di akhir, pada peace harus di depan. Agar kita tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan tepat guna dan presisi dalam rangka mendarmakan kehidupan kita. Itu Mas. Simawan, boleh saya tambahin ya? Ya, silakan Bang. Makasih Mas Tunjung. Tadi ada juga yang nanya Mas Aryo ya. Mas Aryo nanya, saya masih awam meditasi dan sholat belum bisa khusyuk. Apakah saya bisa berharap mendapat pengalaman spiritual bila ikut retreat Gunung Padang? Begini Mas Aryo, saya ingin cerita pengalaman pribadi. Mungkin juga ini mewakili banyak teman-teman yang dilahirkan dengan ajaran dogma dari orang tua. Waktu saya belajar ajaran agama itu melaksanakan ritual, pendekatannya memang menakut-nakutin. Dan saya sekarang mengerti memang ustadz saya, penceramah ataupun yang mengajari saya itu tidak mengerti secara utuh sebagaimana yang dipahami para sufi atau para wali lah gitu. Di Kristen itu juga boleh jadi begitu. Mungkin di Hindu juga begitu. Terjadilah perjalanan, ya enggak, Mas Imawan? Perjalanan. Nah, ada satu masa kita mulai jengah dengan ritual ini, dengan segala pemaksaannya. Padahal bukan salah ritualnya. Tapi perjalanan batin kita begitu. Kita tetap lakukan, saya tetap lakukan, tapi mulai ada proses untuk menghayati apa maknanya, belajar ke sana sini, sehingga mulailah lebih melihat bahwa di dalam ritual itu ada esensi yang mau disampaikan. Masuklah ke spiritual. Itulah urusan esoterik, hakikat, makrifat, keruhanian. Nah, pada saat mulai asik dengan keruhanian itu, mulai agak manipulatif terhadap ritual ini. Seolah-olah meremehkan ritual. Yang penting saya nyampe gitu. Nah, tapi lama-lama tubuh ini butuh kebiasaan juga. Pikiran itu butuh direlaksasi kalau istilah Mas Tunyum tadi. Nah, sehingga terjadilah perjalanan berikutnya. Oh, rupanya esensi itu perlu juga didisiplinkan dengan sebuah ritual.
Nah, makna ritual atau syariat itu bukan lagi menakut-nakutin, tetapi mana dari ritual itu, mana dari syariat itu yang memang relate dengan saya, gitu. Nah, itu menjadi tirakat saya, itu menjadi ritual saya, itu menjadi tempat saya rest in peace, gitu. Jadi saya sering mengatakan di beberapa tempat, saya menikmati ritual sholat, saya menikmati yoga, gitu, saya menikmati tai chi, gitu. Atau kalau Mas Tunjung itu silat itu bukan lagi sekedar pertunjukan, tapi itu sebuah ritual gitu. Sebuah ritual yang di dalamnya ada sacredness, ada pengalaman keselarasan, ada rest in peace. Nah, pelan-pelan nanti ritual itu malah membuka portal gitu, teman. Jadi nggak usah kecil hati dengan ritual yang sudah kita jalani selama ini, apapun itu. Tapi dengan kita melakukan retreat ke Gunung Padang ini, itu kita ingin teman-teman nanti terberkati, terbuka kepada pemahaman-pemahaman, penyingkapan, keterbukaan terhadap pengetahuan dari esensi ritual itu. Sehingga nanti hidup kita menjadi ritual sakral. Ya kan? Tadi Mas Tunjung bilang kan, ngulet itu sebenarnya satu bentuk nature dari tubuh kita, kucing juga begitu. Ya itu kan gerakan yoga sebenarnya. Ya. Jadi makna ritual ini yang perlu mulai kita apa sebarkan, ada loh substansi di dalamnya itu. Dan tapi juga jangan jadi dibuat ribet jadinya gitu kan, ada dibuat ribet. Boleh jadi dibuat apa ya, dijaga ritual itu agar tetap masing-masing individu terjaga kesakralannya, sense of sacredness, kesucian dan kesakralan. Nah, di belakangan kalau kita mengerti ritual itu justru menjaga itu. Nah, setelah itu kita pahami, ketika orang yang sadar ini mengajarkan ritual kepada anak-anak, anak-anak itu bisa menikmati ritual. Nah, menurut saya gitu, Mas Tundo. Perlu ada semacam pembelajaran atau pengetahuan yang disampaikan, bukan supaya tidak afidia gitu kan. Bahwa apapun ritual yang kita punya, itu bisa pintu masuk kita untuk mengakses spiritual atau metafisik. Satu sisi memang nggak usah terlalu paham karena rasio tidak mampu. Ritual itu bisa dimengerti dengan akal yang matang, logis namanya, bukan logika, tapi logos gitu, fuad gitu. Itu logiknya ada sendiri gitu loh kira-kira logos. Ya kenapa misalnya ada pakai dupa, ada gerakan ini, ada simbol ini, ada uh, mantra ini, itu ada satu kecerdasan yang jenius di situ teman-teman. Nah, dengan kita retreat ke Gunung Padang ini, teman kita tidak harus paham secara rasional kita dulu, tapi coba dengan sikap rendah hati, dengan niat tulus, kita coba ikut. Nah, siapa tahu ada terbuka di situ. Gitu. Dan kita akan mendapatkan jatah sesuai dengan kesiapan kita gitu. Ya, jadi eh, nah dunia modern, sains modern itu semua menghancurkan ritual. Itu yang bahaya. Nah, budaya itu sebenarnya masih menjaga itu. Di Jepang itu ritualnya banyak loh teman-teman. Kalau ketemu orang, hai, itu kan sebuah ritual. Salah satu bentuk ritual itu mengejawanta dalam bentuk sopan santun. Kalimat salam rahayu sampurasun, assalamualaikum, itu sebetulnya bentuk ritual juga gitu. Ya, saya kira ini penting juga nih jadi satu edukasi yang massal nih, Mas Tunjung ya. Ritual yang tidak harus kita mengerti, tapi perlu disampaikan orang yang mengerti gitu. Bukan yang tadi klaim satu-satunya cara ini, itu yang berbahaya juga nanti. Jadi ritual ini semacam ritual ini kan sekarang dibungkus dalam bentuk religion atau budaya-budaya tertentu. Karena di situ ada sacredness gitu, kesucian dan kesakralan. Ya, puasa itu kan ritual gitu. Ya, sholat misalnya ataupun membagikan apa yang kita punya itu dibagikan itu ritual kan. Nah, saya kira Nusantara itu punya banyak ritual yang dulu saya termasuk sempat
dibuat salah paham terhadap ritual-ritual itu ya Mas Rimawan ya. Nah, sekarang perlu ilmu metafisika ataupun apa ya, penjelasan yang lebih masif lah kepada masyarakat. Gitu ya Mas Aryo ya. Jadi yang penting coba lebih agak ditinggal aja mindset lama, cara mengajarkan ritual yang nakut-nakutin itu menjadi ritual itu dilihat secara berkesadaran. Dan ingat ya, saya suka tuh dari salah satu guru saya Mas Tunjung. Ritual itu adalah hadiah dari ketuhanan itu. Ya, kalau boleh dikatakan misalnya kalau saya pinjam dari tradisi sufi, Nabi Muhammad awalnya kan ritualnya di Gua Hiro bertahap menyendiri. Tapi umat itu perlu dikasih gerak badannya juga. Ya, di Tibet juga begitu. Sufi Derling juga begitu. Ada ritual tertentu dan itu sakral yang nari itu. Ya, jadi apa ya? Tapi juga jangan merasa kayak wah saya tidak perlu ritual lagi. Ini ritual gitu. Salah satu kata-kata yang saya petik dari malam ini sharing dari Mas Tuni adalah dunia modern butuh ritual untuk rest in peace agar pikiran itu tidak liar. We need ritual. We need wudu. Kita butuh wudu. Kita butuh jalan dengan sadar. Itu ritual. Iya nggak? Bahkan pakaian ritual juga. Gitu. Tempat kita berritual. Saya kira ini bisa jadi gerakan yang lebih masif ke Mas Tunjung. Apapun ritualnya jangan kita pertentangkan. Karena ketika filosof itu butuh ritual gitu. Rocky Gerung itu punya butuh ritual dia ke gunung gitu. Dia kan suka tuh. Mungkin misalnya kan dia yang dianggap di Indonesia filsafat lah gitu ya. Dia butuh ritual ke gunung rutin gitu. Nah ini maksudnya ya nggak tahu ya ini idenya muncul Mas Tunjung. Cuma nanti kan ada benturan-benturan dengan politik kebijaksanaan. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan saja. Ke Gunung Padang ini boleh jadi bisa dibuat semacam ritual dan teman-teman yang sampai ke sana bisa membuktikan merasakan. Ya, gitu. Nah, hanya kalau di Mekah itu harus beragama KTP Islam. Itu kalau ke Vatikan nggak tahu ya. Nah, Indonesia ini cukup unik nih. Bahkan Borobudur pun tidak monopoli Buddha gitu. Jadi Indonesia ini khas di Mas Imawan. Mungkin ini dahsyatnya loh Nusantara menurut saya. Lepas dari apapun ya. Kalau kita pakai mindset Western mind, wah parah banget Indonesia gitu. Tapi kalau kita pakai apa Eastern mind gitu ya, pemikiran Timur, ini justru Indonesia itu kekayaannya itu banyak sekali bukan cuma alam tetapi kebijaksanaan. Ya, paling tidak kalau saya selalu mengutip kata-kata Om Salim tuh, Mas Tunjung. Siapapun kamu, jangan sia-siakan hidupmu. Berbuatlah sesuatu. Biar hidupmu tidak sia-sia gitu. Ya, semampumu. Ya, berbuat sesuatu yang terbaik. Karena itu bikin kamu happy sebetulnya. Itu menaikkan derajat. Itu membuat kamu jadi bernilai tinggi gitu. Masa menghabiskan waktu berkeluh kesah dan seterusnya. Yang istilah Mas Tunjung itu gairah gitu. Jadi spiritualitas itu membuat kita bergairah. Saya pakai kata-kata ini Mas. Antusias, entheosism, entheos. Entheos itu sebenarnya ketuhanan yang terbuka di dalam diri kita. Itulah antusias. Sedikit berbeda dengan ambisius. Ambisius itu western mind. Ambisius. Tapi kalau antusiasme, Mas Tunjung menyebut itu bergairah. Excitement gitu loh. Apa, menyala gitu. Ya gitu kira-kira. Nah itu mulai dari satu orang, dua orang, tiga orang menular, 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 menular. Tahu-tahu jadi collective consciousness kan. Gitu kira-kira. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini ya. Suruh Nusantara sama insya Allah dengan Rumah Cinta saja. Dan juga akan menyebar ke yang lain. Gitu. Jadi ritual itu penting. We need ritual. Dengan sadar ya. Monggo Mas Simon. Ya, Mas Tunjung mungkin mau menambahkan. Ya. Kalau Mungkin saya ya Mas, aku merefleksikan diri ya. Memang butuh keterbukaan sih, openness itu ya, keterbukaan aja. Dan paling
paling cocok buat saya tuh mengikuti kerinduan. Jadi bentuknya bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu. Jadi apa yang cocok gitu, apa yang paling Panggilan, panggilan, sesuai gitu panggilan jiwa panggilan kita. hatinya. Itu yang saya rasakan. Jadi nggak terpenjara ke satu satu bentuk gitu ya. Ditemukan sendiri gitu. Monggo Mas setuju mungkin menambahkan apa? Cukup. Itu ada pertanyaan mungkin wilayahnya Oh Mas iya saya iya Teguh. iya. Satunya lagi. Ada pertanyaan, izin bertanya, mengapa terdapat jurang yang begitu besar antara temuan sains yang skeptis dengan tarikan intuisi spiritual yang kuat di situs ini? Jadi ada jurang antara sains dan spiritual ya. Apakah mungkin apakah mungkin keterbatasan instrumen sains saat ini yang membuat kita belum bisa membuktikan adanya ruang kosong atau energi yang dirasakan secara spiritual di bawah lapisan tanah Gunung Padang? Itu Mas. mungkin Bang Damai mau menambahkan dulu Ya, yang ini wilayah sainsnya itu sama Mas intuisi. Teguh, kita baru kemarin itu ke sana bareng. Dan ya Mas Teguh ya, ini ada Mas Teguh, sahabat. Kemarin Mas Tunjung kita ke sana. Kalau dalam perspektif saya, teman-teman ya, saya setelah belajar filsafat perennial, ya berbeda dengan filsafat barat. Filsafat barat memang memisahkan rasio itu dengan religion sebagai bungkusan dari spiritual. Otomatis segala yang berbau non material itu ditolak. Itu abad 16 dan peradaban kita sekarang adalah produk dari cara berpikir itu. Jadi mind and matter itu terpisah. Jadi lalu di satu sisi spiritualitas itu ya memang ya karena didominasi oleh sains modern Mas Teguh. Mereka hanya mematok kebenaran itu harus pakai paradigma mereka, empiris dan rasionalitas. Kalau kita mengacu kepada filsafat timur, misalnya di tradisi filsafat Islam, filsafat India ataupun Cina, bahkan di Nusantara, itu dari awal itu tidak memisahkan itu. Jadi akal itu terhubung dengan intuisi atau the intellect gitu. Rasio itu akal, tapi the intellect itu lebih tepat sebetulnya pengetahuan yang diperoleh melalui ilham gitu. Ya, Einstein sendiri sebetulnya ketika di IMC kuadrat itu bukan dapat dari rasionalitasnya sebetulnya. Bahwa beliau melakukan latihan berpikir Einstein. Tetapi pada waktu dia dapat IMC kuadrat dan teori relativitas waktu, itu intuisi gitu. Itu Einstein. Makanya ada satu masa Einstein itu sangat akrab dengan Rabindranath Tagore di India, seorang spiritualis gitu. Gitu. Jadi ini itu karena dominasi perspektif. Seperti saya kuliah nih, Mas Teguh, kuliah di kampus. Itu dipaksa harus pakai referensi, pakai ini gitu. Yang namanya ilham nggak bisa jadi referensi. Mas Tunjung itu nggak bisa jadi dokter itu. Pengetahuannya sebenarnya banyak dari tafakur kan gitu. Makanya Mas Tunjung bilang, udah Bang Dami yang nulis gitu. Nah, saya masih mengikuti kaidah-kaidah ilmiah mereka gitu. Ya, meskipun sudah ada temuan fisika kuantum ya, mereka sudah mulai. Kalau mereka nanti mengacu kepada kebenaran pengetahuan itu datang dari intuisi spiritual, pengetahuan yang sesungguhnya itu, maka runtuh semua nanti eh, apa ya buku-buku teks mereka. Dan mereka sudah mulai gampang karena krisis soalnya. Ujung dari sains modern adalah krisis. Tapi di satu sisi agama, religion, kalau tanpa pengetahuan, yaitu ritual tanpa pengetahuan gitu. Itu yang kita alami selama ini. Ritual tanpa pengetahuan, ya kita jadi kayak survival aja, patuh-patuh gitu aja. Tapi kalau diajarkan dengan orang yang tepat, ritual itu tetap menolong. Jadi menurut saya itu masalah ini aja, instrumen alat kita, metodologi yang kita pakai aja. Gitu, Mas Teguh. Jadi jurang pemisah itu karena dominasi
Jadi Barat ini punya agenda juga, teman-teman. Supaya, ya kayak sekarang lah. Kita di digital ini kan diatur-atur mereka kan. Tapi bukan berarti kita jadi nggak masuk ke situ. Kita ikut aja di situ. Tapi kita punya punya perspektif sendiri, tidak apa-apa. Makanya harusnya Nusantara punya epistemologi sendiri. Dharma Kirti kan dengan apa ya, Muara Jambinya itu kan diakui. Tibet juga begitu. Buddhis Tibet itu kan masuk ke filosofi Barat gitu, diterima kok gitu. Jung juga kan belajar ke India kan gitu, gitu kira-kira. Nah, satu sisi itu, sisi yang lain sebetulnya masing-masing individu mengalami perjalanan. Saya sendiri mengalami perjalanan bagaimana sinkronisasi antara religion, intuisi spiritual, sama pengetahuan, knowledge gitu. Ya, tiga aspek ini selalu muncul. Filsafat di satu sisi, pemikiran, di sini ada religion, satu lagi ada intuisi spiritual yang kita alami melalui meditasi, tafakur, dan zikir gitu. Itu Mas. Monggo Mas Tunjung. Iya, itu luar biasa sekali. Jadi eh, karena kita ini sudah terbiasa dengan perspektif yang sudah ditanamkan ke kita, entah dari segi religi atau segi sains barat ya. Jadi religi itu berangkat dari cara kita untuk berproses agar tidak memiliki rasa ingin tahu yang terlalu berlebihan. Karena konon Adam dan Hawa itu jatuh juga karena rasa penasaran yang berlebihan atau ambisius kan begitu. Jadi lahirlah religi untuk membuat manusia beristirahat dengan berbagai ritualnya dari proses ingin atau memaksa ingin tahu. Sementara sains itu memiliki naluri ingin tahu kan gitu. Itu ini paling sederhananya kan begitu. Terus berkaitan dengan Gunung Padang kan gitu. Nah, ini maksud saya, religi boleh lahir di bagian timur dengan dominasinya dan barat dengan dominasi sainsnya, tapi tentunya kita Nusantara itu sebagai penghubungnya. Jadi kita punya perspektif spirit yang nanti bisa memberikan spirit terhadap religi dan terhadap sains dengan perspektif local wisdom gitu, atau dengan wise kebijaksanaan, dengan wisdom kita gitu. Ini maksud kita gitu. Karena ada religi yang memang menguat karena fanatisme, karena melekat kepada ketidaktahuan atau rasa menolak tidak ingin tahu, dan pengetahuan memaksa untuk begitu sombong dengan rasa ingin tahunya. Tapi apa? Lahirnya sains itu karena proses mengamati dunia materi atau bahkan membedah sesuatu. Makanya kalau berkaitan dengan sesuatu yang ada di kedalaman Gunung Padang itu belum bisa dibuktikan walaupun sudah bisa dideteksi dengan seismograf dan lain sebagainya. Tapi karena naluri manusia itu takut kepada sesuatu yang tidak terlihat atau tidak pasti atau tidak bersifat materi, sains itu berangkat dari situ. Karena sesuatu yang disebut sains itu karena pasti ada pendekatan dari data-data yang bisa diamati secara fisik, entah itu subtilnya kecil walaupun atau subtilnya besar kan begitu. Nah, keskeptisan ini merupakan salah satu dominasi ego gitu. Padahal seorang ilmuwan pada akhirnya akan jadi seorang spiritualis atau mistikus. Karena Ya, mengamati data fisik dan kepentok tidak menemu jawab kan pasti juga akan mengandalkan intuisi untuk mentafsir, untuk ya, menghubungkan penemuan data satu dengan yang data lain. Nah, sama saja kalau di Jawa kan kita memang agak sedikit didiskreditkan ya dengan teori godak-gadok-madok. Sains itu ya, juga godak-gadok-madok. Dia mencocokkan data satu dengan data yang lainnya, baru menyimpulkan dengan intuisinya, insight, permenungan panjang. Saya pernah berdiskusi dengan dosen saya, itu profesor saya ketika belajar tentang biomekanik, kayaknya sejurusan olahraga. Ketika mempelajari tentang subtil susunan otot dan bagaimana pengaruhnya serat otot merah dan otot putih, si profesor saya juga termenung di laboratorium dan akhirnya bermeditasi untuk meningkatkan intuisi untuk menyimpulkan penelitian ini. Sebagaimana tadi yang Damai berbicara, pada akhirnya Einstein pun juga berspiritualis dan dia tidak menolak tentang adanya religi dan tetap percaya ada otoritas yang luar atau melampaui dari dunia fisik atau dunia materi. Akhirnya Einstein itu tenggelam kepada spiritualis karena pasti berdekatan dengan kemampuan intuisi. Ketika kemampuan panca indrawi itu tidak lagi mampu bisa menyimpulkan apa yang ada di kehidupan ini atau ada di realitas di Jagat Raya ini, termasuk di Gunung Padang. Nah, yang menjadi skeptis antara religi
antara sains karena dia tidak memakai spirit kebijaksanaan. Lah inilah yang harusnya kita menjadi tokoh atau minimal influencer untuk membawa antara religi dan sains itu bisa rukun karena diundang ke rumah besar namanya kebijaksanaan. Pada akhirnya sains juga ingin memberikan manfaat kepada manusia dan kehidupan, agama pun sama. Tapi kalau keduanya kehilangan spirit, ini menjadi masalah ego-ego tersendiri. Agama dengan ego keterbatasannya, sains dengan ego naluri sombong ingin tahunya. Nah ini jadi yang menjadi masalah kan gitu. Jadi kalau saya melihat, ketika terjadi sesuatu di Gunung Padang, ini mohon maaf ya, saya lebih melihat perbedaan atau skeptis sains itu karena ada otoritas kepentingan secara politis, bukan karena fair sebagai saintis, bukan karena fair sebagai track record lain ya, atau sebagai religius atau apapun, karena ada kepentingan gitu loh. Ini ego gitu loh. Kalau ini sama-sama bijak, ya nggak apa-apa juga pengayaan dari berbagai data dan perspektif yang ditemukan oleh sains dan para religi atau para budayawan ini seharusnya bisa nyambung karena masih di dalam diri setiap individu itu masih ada ego karena tadi tidak ada spirit yang muncul. Nah ini ya jadi masalah. Mungkin akhirnya berada dalam pembiaran dan masa ambigu yang berkepanjangan karena ada egonya yang tidak diwujudkan atau dipenuhi. Nah kalau kita sadar sebenarnya sains religi itu juga berfungsi untuk kemanusiaan kita, ya tentunya kembalilah untuk menuntun atau memasukkan atau mensublimasi lagi spirit atau kebijaksanaan di dalam sains dan di dalam religi. Nah tentunya ini yang akan membuat dunia akan terus melakukan perbaikan. Kita menjadi khalifah yang sebenarnya karena punya spirit. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika beliau sudah mulai mentok dengan masalah krusial yang ada di Timur Tengah, beliau bertapa karena harus cari intuisi untuk mengatasi masalah ini dan bikin aturan. Dan saya melihat apa yang kita pelajari dari seorang nabi, yaitu spirit cinta tanah air. Nabi Muhammad itu bagi saya adalah ultranasionalis. Justru dengan kemampuannya, beliau ini bisa melipat gandakan pengaruh dari negara kelahirannya di seluruh dunia budaya, entah dalam jenis apapun dengan menggunakan agama atau apapun. Jadi saya melihat beliau adalah orang yang sangat cerdas dan sangat nasionalis atau bakal ultra nasionalis. Pengaruhnya di dunia itu luar biasa. Justru kita juga harus melihat kenapa peradaban Islam pada era Abbasiyah juga sangat maju. Karena para pencetus-pencetusnya ini terinspirasi dari kecintaan Nabi Muhammad terhadap tanah kelahirannya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit menaungi, disitulah Kanjeng Nabi pun menyuruh kepada umatnya. Karena Islam tidak harus mengikuti budaya Timur Tengah, tapi budaya di mana kamu ada dan lakukan untuk terus memperbaiki dengan tauhid yang sudah diajarkan. Bukan terus menjadi budaya tempat lain dan memaksakan budaya lain. Kanjeng Nabi Muhammad menjadi inspirasi. Aku lahir di Timur Tengah, ya aku harus bisa membuat Timur Tengah terkenal di seluruh dunia kan begitu. Nah sekarang masalah di Nusantara, jadilah Islam yang berbudaya Nusantara dan melipat gandakan kekuatan nama budayamu di berbagai wilayah, tentunya dengan pengaruh yang positif gitu. Itu menurut saya begitu. Luar biasa. Makasih. Monggo Mas Himawan, silakan. Teman-teman masih ada yang mau raise hand, mau bertanya? Jadi Mas Tunjung, nanti kan di Gunung Padang nih, kita kan menjadwalkan untuk naik ke atas itu menjelang pagi. Jadi masih agak sedikit gelap, menjelang terang. Mungkin bisa di-share sedikit lah, apa yang bisa kita nikmati di atas sana gitu, dengan munculnya matahari di pagi hari dan kita mungkin duduk di sana gitu, Mas Tunjung. Ya, saya melihat dari metode yang dilakukan di Nusantara itu pasti membangun tadi antusias atau gairah dan tentang refleksi atau relaksasi. Jadi seharusnya proses kita sekolah itu tidak menggunakan SOP yang begitu membosankan dan menegangkan. Jadi dengan adanya retreat itu sekolah dengan cara yang sangat kreatif ya, berkaitan dengan bagaimana rekreasi, refleksi sekaligus belajar dengan tetap menikmati pengalaman emosional tapi juga mendapatkan wawasan intelektual. Jadi kita harus membuat forum-forum seperti itu gitu.
Nanti misalkan pagi kita bisa melakukan meditasi mapak padang. Saya mengembangkan teknik meditasi mapak padang. Mapak padang berarti mapak terang, di mana kita memahami bahwa waktu itu terlihat dalam dua bentuk siklus hari, siang dan malam. Nah, pada saat kita menjelang pergantian dari malam ke pagi dan siang, kita melakukan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Di mana matahari menjadi titik tolak, di mana matahari kita pahami secara esensi memberi pengaruh atas aktivitas yang ada di jagat raya, termasuk aktivitas yang berada di dalam tubuh manusia. Ini bukan proses pemujaan terhadap matahari atau bahkan dewa matahari. Ini adalah bersyukur, menghormati, dan terkoneksi kepada ciptaan Tuhan yang namanya matahari, yang mewakili untuk terus merawat kita atau merawat kehidupan yang kita jalani. Dengan meditasi mapak padang, kita menundukkan kepala, menyambungkan diri dengan unsur alam itu sendiri, dan memberikan penghormatan dan rasa berterima kasih kepada kehidupan yang sudah sebegitunya sangat welas asih menghidupi kita sebagai manusia yang diizinkan sekolah dan menyelesaikan tugas karmanya di bumi. Itu salah satunya mungkin nanti meditasi mapak padang. Dan sekaligus juga mungkin dari situ ada sharing wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya pokoknya nanti ritual, istirahat, kita menikmati refleksi batin, terus setelah itu kita belajar pengetahuannya lagi terus. Nah kalau nanti forum-forum sekolah itu menjadi seperti itu, ya tentunya kecerdasan dari bangsa Indonesia atau jiwa-jiwa Nusantara ini bisa berkali lipat mengalami peningkatan. Tapi kalau sekolahnya tipenya sudah menjemukan, membosankan, penuh ketegangan, gurunya galak dan lain sebagainya, jadi masalah ini atas kelangsungan mental kita bersama. Nah, tentunya kita bikin sekolah non formal dengan retreat. Gitu, Mas. Terima Bang kasih, Dame, Mas Tunjung. hmm, Saya kira masih ada luar yang mau biasa. ditambahkan? Iya, saya kira itu satu bentuk apa ya, experiencing nanti yang akan kita alami, sehingga itu akan menjadi tertularkan kepada kita. Kita juga bisa tularkan kepada keluarga di rumah ya, atau di kehidupan kita sehari-hari. Makasih Mas Tunjung. Kita, eh, Kasih saya kira semuanya. cukup dulu dari Betul. saya untuk pertemuan malam ini. Silakan, Mas Imawan. Makasih. Ya, Mas Tunjung, Bang Dame, terima kasih. Kita udah cukup panjang lebar tadi membahas tentang Gunung Padang dan aspek-aspeknya ya, dengan ritual dan segala macam. Jadi teman-teman untuk yang berharap bisa sama-sama ikut kita retreat, silahkan mendaftar di admin, bisa ditemukan di media sosial, Instagram Rumah Cinta Sahaja, nanti bisa di DM untuk bisa mendaftarkan diri, masih ditunggu itu ya. Jadi kalau berkesempatan silahkan kita sama-sama belajar ke sana. Baik semua teman-teman sekalian, terima kasih untuk malam ini. Saya tutup. Terima kasih Mas Tunjung, Bang Dame, dan teman-teman semua. Kita bisa ketemu lagi nanti di Gunung Padang. Dan buat teman-teman sekalian juga bisa ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu semuanya. Waalaikumsalam.